Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa channel YouTube Khalid Amrullah, jumpa kembali dengan saya. Kali ini temanya masih tentang ambeien. Ini kenapa akan selalu saya ulas, karena kita sering berdiskusi dengan banyak teman yang baru operasi, baru mengalami sakit, baru panik ya ketika dia tahu punya penyakit ambeien. Ada beberapa yang saya rangkum dari perbincangan saya, sharing saya dengan teman-teman yang mengalami sakit ambeien, khususnya yang setelah operasi. Memang yang banyak paniknya itu biasanya yang setelah operasi, karena kaget. Setelah operasi sulit BAB, nyeri, kemudian perih, kemudian BAB-nya kecil dan sembelitnya minta ampun, dan itu berlangsung ya sebulan sampai 2 bulan, bahkan bisa lebih. Ini bagi yang tidak siap mental setelah operasi ya kadang-kadang merasa kecewa atau merasa getun, orang Jawa bilang. Tapi saran saya jangan, apapun langkah yang sudah Anda ambil untuk berusaha sembuh itu adalah, saya yakin sudah bernilai pahala ya, karena itu bagian dari usaha. Misalnya yang nggak sembuh-sembuh kemudian bingung, operasi tidak. Katanya kalau operasi nanti begini, tidak bisa BAB. Katanya kalau operasi nanti BAB-nya nggak bisa ditahan. Katanya kalau operasi nanti akan dampak, ada efeknya macam-macam. Kemudian ada yang nggak berani operasi. Tapi banyak juga yang setelah mencari obat ke sana kemari, ikut grup di Facebook, ikut grup di mana-mana, ternyata dia hanya dijadikan konsumen obat, jual obat ini manjur, bahkan ada yang bilang sudah berbagai macam obat dicoba, baik yang herbal, tradisional, modern, Cina, hasilnya zong. Nah, kemudian dia nekat untuk operasi. Nah, jadi memang kejadian di penyakit penderita ambeien itu macam-macam, saudara. Nggak usah kaget ya. Memang pertama kaget ya, tapi bagaimanapun kita ini sudah sakit, kita sudah terlanjur sakit, dan kita harus siap new normal ya, new normal baru kalau kita memutuskan untuk operasi. Baik. Beberapa hari ini saya masih intens berdiskusi, sharing pengalaman dengan teman-teman yang setelah operasi. Kendalanya saya bacakan, saya catat sendiri ya. Yang paling banyak dirasakan itu sulit BAB setelah beberapa hari sampai beberapa bulan operasi. Sehari, kadang-kadang 5-4 hari belum BAB, ini gimana? Saya kok nggak keluar, nanti jangan-jangan makanannya ngumpul di dalam banyak besar dan keluar, kemudian anusnya tambah sobek, gimana nih? Ada yang kayak begitu. Saya sudah 3 hari belum merasa ingin BAB. Memang kalau setelah operasi itu masih ada efek obat-obatan yang mana itu akan mempengaruhi pencernaan ya, dugaan saya seperti itu, karena saya juga seperti itu. 3 hari setelah operasi diinfus, makan diinfus, nggak pengen BAB. Kemudian mau kencing juga sulit. Jadi kalau ke kamar mandi bawa infus gitu, ribet pokoknya. Sudah kayak mau kencing nggak keluar. Nah, jadi itu sudah normal ya, saudara. Kalau kalian mengalami seperti itu normal. Tapi bukan berarti itu terus dibiarkan, tidak. Nah, kalau sulit BAB usahakan makanan yang mengandung serat. Saya dulu juga dikasih sayur, kemudian pisang, kemudian pepaya, tapi itu tidak menjamin. Di awal-awal setelah operasi masih sulit juga, bahkan saya masuk ibom ya, kayak peluru itu dari belakang, disuntik dari belakang, minum dulcola, minum jati Cina, minum apa lagi ya itu juga tidak menjamin lancar. Dalam sebulan setelah operasi itu masih terjadi gejolak di perut, di anus, macam-macam di pikiran, sampai ya stres memang ya. Tapi itu harus kita lalui lah ya. Jangan kita menyerah, drop down, nggak mau makan, lemes. Nah, itu nanti akan lebih berbahaya dampaknya. Kemudian masih nyeri
beberapa bulan, saya sudah 2 bulan nih kok masih nyeri ya, duduk nggak bisa kayak begini. Alhamdulillah saya sudah bisa. Dulu sebulan nggak bisa. Duduknya gini, iya. Kalau nggak begini gini, iya. Terus pokoknya kalau nggak gitu ya rebahan. Nah ini sebulan saya belum bisa duduk kayak begini, belum bisa. Baru 2 bulan tuh saya baru mulai belajar duduk seperti ini. Nah itu ada yang nyeri lama. Bagaimana ini, apakah saya ini bisa sembuh? Nah itu ya, yang nggak bisa jawab saya bisa sembuh pada itu ya tergantung yang punya penyakit ya. Kita berdoa saja dan kita berupaya terus pokoknya. Jadi kalau sebulan 2 bulan masih nyeri, masih ini, itu normal ya, saya anggap normal. Bahkan saya ini yang sudah 8 bulan operasi sampai sekarang, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret. Ya 8 bulan sampai menuju 9 bulan. Saya ini kalau sembelit masih panas rasanya di anus itu. Dan kalau sembelit dan makanannya tidak terkontrol gitu keras, itu ya saya bisa 1 jam di WC yaitu untuk BAB itu. Ngeden ke sana ke semari dan belum tentu ada hasilnya. Tapi saya sudah punya mental, saya sudah saya siapkan kalau ini nanti nggak bisa berarti saya break dulu nyantai gitu, saya kasih jus tomat, nyantai gitu, makanannya kita perbaiki lagi serat-seratnya. Nanti kalau mau sembelit lagi biasanya akhirnya bisa keluar. Jadi jangan kira berarti masnya itu nggak sembuh ya setelah operasi. Ya saya anggap sembuh. Kalau toh kembali sembelit ya anggap aja itu kambuh gitu saja. Memang kita ini kalau setelah operasi ya tidak bisa normal persis seperti kita nggak pernah terjadi apa-apa. Di saya itu kalau saya potret di anus itu masih ada benjolan-benjolan lembek gitu ya dagingnya itu. Itu kalau dipoto ya jelek, nggak bisa mulus lagi gitu anusnya. Ya biarin aja, yang penting tidak sakit. Itu kayak daging yang lembek, lembut gitu ya. Tapi tidak sakit. Nah, kadang-kadang saya juga kalau agak capek itu merasa mau juga ada yang keluar dari daging di dalam anus. Tapi setelah diraba nggak ada. Itu perasaan ya mungkin masih ada sisa-sisanya ya. Karena dokter dulu yang operasi ke saya juga, Mas ini nggak jaminan sembuh loh ya. Bahwa tergantung sampean semua ini. Makanannya, aktivitasnya dijaga apa enggak. Ini bisa kambuh lagi. Dengan santainya dokter bilang begitu. Ya saya siap dok. Yang penting saya sudah berusaha untuk sembuh. Sampai sekarang juga yang saya alami anus menyempit. Jadi besaran BAB saya itu paling segini, kalau nggak segini, ya segini itu udah gede. Ya, apa nggak bahaya itu? Saya berpikir selagi meskipun segini, tapi kalau tuntas, bersih, banyak dan lega itu ya enak aja. Ya karena memang bagaimana wong sudah kata dokter itu ini tidak saya buang semua ambaynya, kalau dibuang semua nanti nggak bisa BAB, jadi disisakan untuk jalan. Terus pokoknya ya tok, saya nggak tahu soalnya. Ada yang businasi dimasukkan besi businasi itu saya belum mencoba karena masih merasa nyaman. Kemudian yang juga sering ditanyakan benjolan setelah operasi. Saya ada 2, banyak ada yang ada 3, ada yang ada 1. Bagaimana ini saya setelah dioperasi kok malah timbul benjolan? Itu menurut saya juga wajar. Nanti itu kempes dan akan menjadi daging lembek kayak punya saya. Salah satunya itu bekas operasi. Jadi tidak perlu khawatir. Ya, jadi nggak cantik lagi anusnya. Iya, memang nggak bisa mulus kayak sebelum operasi. Kemudian makanan apa yang perlancar BAB? Makanan-makanan sudah banyak dibahas, itu makanan yang berserat, sayur, buah, ada yogurt ya, terus kemudian roti gandum, kemudian buah naga, pepaya dan sejenisnya. Tapi saya sangat mempercayai jus tomat. Saya ini pengagum istilahnya. Ya saya jus tomat pokoknya. Ya murah itu tadi, murah dan menurut saya manjur. Ya tadi 2 hari kemarin saya nggak makan jus tomat, bahkan seminggu lebih. Makanannya ya makan ayam, makan kemarin itu ada suguhan rawon. Nah, tadi malam itu uduk, kemudian malamnya kok rasanya ada gimana, saya kasih jus tomat.
Tadi malam saya bikin segelas besar dan tidak habis. Tadi pagi saya minum lagi dan BAB alhamdulillah lancar. Saya jus tomat. Nah, itu yang saya lakukan. Kemudian aktivitas sehari-hari gimana? Apakah kita boleh? Saya kasihan itu yang pekerja berat ya. Saya punya teman di medsos itu, dia pekerja berat, angkut-angkut. Gimana mas, saya ini pekerjaan buruh berat, terus ini kalau saya nggak kuat, saya nanti diejek temannya, oh, loro gak kelihatan sakit kok sudah nggak mau angkat-angkat. Dia secara mental terganggu ya. Maksudnya kepikiran gitu. Ya bilang aja bahwa ambeien itu memang penyakit yang disarankan penderitanya tidak bekerja yang berat-berat. Saya juga begitu, kemarin kerja bakti di kampung, di komplek gitu ya, kadang angkat-angkat, tapi ya segera saya tidak banyak-banyak amat lah. Dan setiap hari saya ini sepeda motoran ya, keliling sepeda motor itu kalau saya hitung ya puluhan kilo ya, 20 kilo ada ya setiap hari saya itu dari rumah ke kantor atau pas wirawiri itu ada. Dan apa ya alhamdulillah sampai sekarang bulan mau ke-9 ini masih normal. Cuma saya BAB-nya tetap kecil. Seperti itu, saudara-saudara. Jadi kalian yang sakit ambeien jangan juga merasa, waduh, dulu ngerti yo ada obat itu saya nggak operasi. Kok kenapa ya saya baru tahu ada obat kayak gitu setelah operasi. Sudahlah itu jangan dipikir gitu-gitu itu. Kita ini punya jalan cerita sendiri-sendiri. Itu anggap aja jalan cerita kamu ya seperti itu. Tahu obat yang katanya manjur setelah operasi. Kemudian Anda jangan getun, Anda jangan kecewa setelah operasi. Saya operasi kok begini, udah jangan kecewa. Pokoknya kalau semakin kecewa itu penyakitnya malah semakin tidak sembuh-sembuh. Kita itu harus ikhlas, sudahlah. Kita sudah memutusin operasi, hasilnya kayak gimana, ya kita ikhlas aja. Nanti yakin ada itu sembuh, itu sembuh. Yang seperti itu yang perlu kita tata mental kita, emosi kita supaya kita ikhlas menjalani setelah kita memutuskan keputusan besar yaitu untuk operasi. Jadi seperti itu para pemirsa, para penyintas ambeien dimanapun berada, kita tidak sendirian, Anda tidak sendirian. Silahkan bergabung di grup-grup ambeien. Saya juga punya grup di Facebook, punya grup di WhatsApp. Kadang-kadang saya tidak ikut ngomong, nyimak aja, kadang-kadang sudah ya seneng, ada kadang-kadang ngalor ngidul omongannya teman-teman, meskipun kesakitan mereka tetap ada lucu-lucunya gitu. Dan itu menambah kita semakin semangat untuk sembuh. Terima kasih pemirsa, salam dari saya, semoga cepat sembuh bagi yang ambeien khususnya. Dan tetap sabar bagi yang setelah operasi belum sembuh-sembuh, yakin kalian akan sembuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.